Ada kabar lagi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kali ini ia merangkul ethical hacker atau peretas etik guna memperbaiki kualitas Kortek atau sistem administrasi pajak Indonesia modern yang terintegrasi. Sebenarnya apa sih hacker etik ini dan kenapa mereka diperlukan untuk menguji sistem digital kita? Kita bahas ya. Nggak, mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan. Bukan abal-abal, memang jago. Saya masukin ke tempat saya, coba tes 5 menit jebol. Karena ada beberapa yang biasa kan orang di setiap kantor kan sombong-sombong tuh orang IT-nya. Punya saya jago, punya saya jago, dia kasih itu nggak mau. Ternyata begitu diuji jebol, baru saya marah-marah. Lu ternyata jebol, lu parah lu. Betulin kerja sama lu ditutup semuanya. Jadi harusnya sekarang lebih bagus. Nggak lama akan dibawa ke sini juga. Ini kan udah hampir 100 tadi, 95. Nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan dalam secara bertahap. Nanti setiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi yang lain itu untuk melihat bahwa ini sistem IT kita betul-betul aman. Hacker etik yang digandeng Menkeu ini diajak memperbaiki sistem Kortek. Seperti kita ketahui, sejak diluncurkan pada 31 Desember 2024, banyak pengaduan soal sistem ini. Menkeu Purbaya pun berupaya memperbaikinya, termasuk keamanan sistem yang menyangkut data wajib pajak. Purbaya menyebut pihaknya sudah menerapkan pola ini sejak menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Saat itu ia bolak-balik meminta hacker meretas keamanan situs LPS. Hacker tuh aneh. Semakin pintar dia, semakin gak jelas sekolahnya. Aneh. Jadi mereka tuh kayak artis sebetulnya. Kalau orang sekolahan mah pasti nggak bisa jadi hacker. Karena pikirnya terstruktur, kalau dia enggak. Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Jadi saya pakai dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke Maritim, ke LPS, sekarang ke sini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker-hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gue udah jago, hebat nih. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Masa sih? Bisa. Coba kirim hackernya kayak sekarang datang tuh. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, ada rankingnya, dia ranking 6 internasional di dunia. Mereka biasa dipakai ngehack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar. Ya udah, datang ke tempat saya. Gak bilang, dia ngomong ini nih. Gue nggak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol. Jago juga nih orang. Ya udah lu kesewa lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahinnya kita rangkul mereka dan mereka baik, merah putih semua, ya kita kasih ruang untuk bantu LPS sehingga LPS kuat banget. Sekarang nggak lama lagi kita akan memperkuat sini juga. Berbeda dengan black hat hacker atau peretas yang membobol data untuk melakukan kriminalitas seperti pemerasan, ethical hacker atau white hat hacker membantu sebuah organisasi untuk menemukan dan menutup celah keamanan digital sebelum dimanfaatkan pihak jahat. Peretas etis melakukan hal yang sama dengan peretas pada umumnya, yakni menguji, menembus, dan mengeksploitasi sistem. Bedanya ini dilakukan dengan izin resmi dan untuk meningkatkan keamanan sistem. Di Indonesia ada banyak peretas etis yang berpartisipasi di Capture the Flag, sebuah kompetisi di dunia keamanan siber guna menguji kemampuan peretas etis menemukan dan memanfaatkan celah keamanan siber. Alih-alih menunggu terjadinya serangan, organisasi melibatkan peretas etis untuk simulasi ancaman dan memperkuat pertahanan sebelum terjadi pelanggaran. Sebab, satu pembobolan keamanan saja dapat mengganggu operasional, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak kepercayaan klien. Terkait kelemahan sistem Kortek, Menkeu memperkirakan ada proses yang kemungkinan belum dilakukan di masa lalu. Pada waktu delivery-nya mungkin dugaan saya sih nggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan dicoba. Kalau saya bilang even dengan perbaikan yang sekarang aja, saya punya teman lagi yang lain hacker lagi, suruh cek. Coba lu cek, katanya udah membaik.
dalam 15 menit kelihatan errornya ini. Oh, dia bilang kalau level segitu errornya sudah gagal produknya. Tapi untung produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lain-lain itu. Jadi seperti itu, sepertinya quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya, sebelum diluncurkan. Kita menyambut baik pelibatan hacker etis ini untuk memperkuat keamanan sistem Cortex. Harapannya sistem Cortex bisa maksimal dan aman bagi para wajib pajak yang hendak menunaikan kewajiban mereka. Kalau kamu punya tanggapan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.